Nih, ada Lili lagi bermain. Wah, saya bermain ada Lili. Wah, ada Lili asik ya. Ada Lili lagi bermain apa, Dek? Episode 91. Sebelum Dennis dan Lunaira dibawa pergi oleh anak buah Farah dan Dominic, suasana sempat berubah dramatis. Keduanya tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, membuat semua orang di ruangan itu menatap dengan tatapan heran. Kalian boleh menangkap kami, ucap Dennis dengan suara lantang. Tapi setidaknya, kami sudah berhasil membunuh Tuan dan Nyonya Mahardika. Mobil mereka jatuh ke jurang. Mereka tidak akan kembali. Mendengar itu, wajah para keluarga Farah berubah drastis. Selvira menutup mulutnya, Leon mengepalkan tangan dengan wajah murka, dan Zain serta Zeno tampak tegang. Farah dan Dominic juga terlihat terkejut, semakin membuat Dennis dan Lunaira puas. Mereka semakin tertawa terbahak-bahak. Dua tua bangka itu pasti sudah bertemu dengan anak tersayang mereka, yaitu Arvin, kata Dennis semakin tertawa terbahak-bahak diikuti oleh Lunaira. Tak lama Brian berdecak kesal lalu menatap sahabatnya Leon. Sudah. Kau tidak perlu berpura-pura, aktingmu sangat jelek, sangat tidak cocok jadi aktor, tidak seperti diriku yang mampu di segala bidang, ujarnya menyombongkan diri. Leon mendelik sinis ke arah sahabatnya itu. Justru aku kandidat terkuat jika ingin mendaftar jadi aktor bahkan tanpa casting pun, aku sudah lulus, balasnya sombong. Brian berdecak kesal. Wah, ternyata mau adu akting rupanya. Brian menatap sang istri lalu berkata, sayang, aku lebih jago segala-galanya, kan, daripada orang tua itu. Leon tak mau kalah, dia juga berkata demikian kepada sang istri, membuat Selvira dan Tania geram lalu menarik telinga suami masing-masing. Para keluarga kemudian terkekeh, membuat Dennis dan Lunaira mengerutkan keningnya. Sedangkan Farah menghela napas. Sabar-sabar, orang sabar pasti kesel, ujar Farah, membuat Dominic terkekeh kecil. Sepertinya akting kita kurang bagus sayang. Mungkin kita memang lebih cocok berperan sebagai orang tua saja, goda Dominic membuat Farah semakin kesal. Farah semakin kesal melihat tingkah keluarganya. Hal itu semakin membuat Dennis dan Lunaira murka karena hanya dianggap lelucon. Apa yang kalian tertawakan? Hah, aku benar-benar telah menyingkirkan mereka. Teriak Dennis dengan sangat lantang. Wajah keluarga itu kembali berubah dingin, begitupun dengan Farah dan Dominic. Sepertinya kalian terlalu cepat berpuas diri, ucap Dominic dengan nada dingin. Mungkin ada baiknya kalian melihat sesuatu, tambah Farah, melipat tangan di depan dadanya. Pintu ruang pertemuan perlahan terbuka, dan masuklah Tuan dan Nyonya Mahardika, sehat dan tanpa luka sedikit pun. Wajah mereka tegas, menunjukkan bahwa mereka tidak semudah itu dikalahkan. Mustahil. Jerit Lunaira, wajahnya memucat. Dennis terperangah, tubuhnya seolah membeku di tempat. Bagaimana bisa? Mobil itu jatuh ke jurang. Kami melihatnya sendiri. Teriak Dennis, matanya melebar penuh kemarahan. Farah tersenyum sinis sambil melangkah maju. Kalian pikir aku dan Dominic akan lengah? Tidak. Kami tahu rencana licik kalian sejak awal. Kami selalu selangkah lebih maju. Farah dan Dominic saling pandang, kemudian mengingat kejadian di mana mereka membuat rencana itu. Suasana ruang strategi rahasia di markas Dominic dipenuhi kesibukan. Para anak buah mereka sibuk memantau layar besar yang menampilkan peta elektronik dan rekaman video dari drone. Di tengah ruangan itu, Farah duduk dengan tenang di kursinya,
tangan menyilang di dada. Sementara Dominic berdiri di sampingnya, menunjukkan titik-titik penting pada peta. Kita tahu Dennis dan Lunaira berencana menyerang keluarga kita, terutama Tuan dan Nyonya Mahardika, ujar Dominic dengan nada serius, menatap langsung ke arah Farah. Ya, jawab Farah, matanya tajam. Mereka pasti akan menggunakan cara pengecut seperti biasanya, memanfaatkan momen saat keluarga kita lengah. Kita harus memastikan bahwa mereka tidak akan berhasil. Dominic mengangguk, lalu memandang anak buahnya yang sudah menunggu perintah. Kita akan membuat jebakan. Mobil Tuan dan Nyonya Mahardika harus ditukar dengan mobil umpan. Pastikan mobil itu terlihat sama persis, dari luar hingga dalamnya. Dan buat agar mobil itu bisa dikendalikan dari jarak jauh. Salah satu teknisi, seorang pria muda berbakat bernama Ivan, mengangkat tangan. Bos, mobil umpan sudah hampir selesai. Kami telah memasang sistem autopilot yang dapat dikendalikan melalui komputer. Farah tersenyum tipis, puas dengan laporan itu. Bagus. Pastikan tidak ada satupun detail yang terlewat. Tapi bagaimana kita memastikan mobil umpan itu berhasil memancing perhatian anak buah Dennis? Tanya seorang penjaga bernama Roy. Dominic menjawab dengan nada tenang tapi penuh keyakinan. Kita akan membuatnya semudah mungkin bagi mereka untuk mengikuti mobil itu. Mereka pasti terlalu percaya diri untuk mencurigai jebakan ini. Tuan dan Nyonya Mahardika. Tanya Roy lagi. Farah melirik Dominic, lalu menjawab sendiri. Mereka akan mengambil rute lain yang lebih aman. Kita akan menggunakan konvoi kecil dengan pengamanan ketat. Dominic menambahkan, tim 1 dan tim 2 akan mengawal mereka. Tim 3 akan memastikan mobil umpan berjalan sesuai rencana. Jangan biarkan satupun celah terbuka. Hari operasi. Pagi itu, Tuan dan Nyonya Mahardika sudah siap di kediaman mereka. Meski usia mereka sudah lanjut, semangat dan ketegasan mereka tetap terpancar. Nyonya Mahardika mengenakan kebaya sederhana, sementara Tuan Mahardika memakai setelan jas kasual. Kami tidak takut, ucap Tuan Bastian Mahardika sambil tersenyum tipis kepada Dominic, yang sedang menjelaskan detail rencana kepada mereka. Tentu saja, Opa Mertua, jawab Dominic, nada suaranya menunjukkan rasa hormat. Tapi kami tidak akan mengambil risiko. Keselamatan kalian adalah prioritas kami. Tuan Mahardika mengangguk, lalu menepuk bahu Dominic. Kalian anak-anak yang cerdas. Kami percaya pada kalian. Saat waktu keberangkatan tiba, mobil kendaraan asli yang akan membawa mereka melalui jalur aman. Mobil identik lainnya adalah mobil umpan yang dirancang khusus, dan akan bertemu di tempat sesuai rencana nanti. Farah berdiri di dekat mobil umpan, memeriksa semua detail. Ivan, sudah siap? Tanyanya. Ivan, yang memegang tablet kontrol, mengangguk mantap. Semuanya berjalan lancar, Nona. Mobil ini akan mengikuti jalur yang sudah diprogram. Baik, jawab Farah. Kita mulai sekarang. Mobil yang membawa Tuan dan Nyonya Mahardika kini melaju sesuai dengan arahan. Namun, tiba-tiba mereka ke arah lain membuat anak buah Dennis sempat kehilangan jejak, dan saat itu pula mereka menukar mobil itu. Drone yang dikendalikan oleh tim pengawasan menunjukkan bahwa anak buah Dennis sudah mulai mengikuti mobil umpan tersebut. Di ruang kontrol, Dominic dan Farah memantau setiap pergerakan melalui layar besar. Lihat, ujar Dominic sambil menunjuk ke salah satu layar. Mereka terpancing. Farah menyeringai. Sesuai dugaan. Mereka terlalu percaya diri untuk mencurigai jebakan ini. Anak buah Dennis pun mempercepat laju kendaraan mereka,
tidak menyadari bahwa mobil yang mereka ikuti adalah jebakan. Saat mobil umpan sampai di jalur gunung yang rawan, sistem autopilot memanipulasi kendali, membuat mobil itu terlihat seperti kehilangan keseimbangan. Mobil tersebut meluncur ke arah jurang dan akhirnya jatuh, menghantam dasar jurang dengan suara keras.